Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dengerin film dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu. Sebentar lagi kita akan mendapati bulan Ramadan. Semoga kehidupan kita, ibadah kita, ketenangan kita, dan apapun yang kita harapkan segera terwujud dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang cukup lama sekali dan ini biasanya diputarkan di saat Ramadan, Lebaran, atau hari-hari besar. Cerita ini sangat memorial sekali bagi orang-orang yang di umur 30, 40, dan 50 tahunan. Berjudul Children of Heaven. Yang dimana kemenangan yang memilukan Ali memenangkan lomba lari maraton, namun ia menangis karena gagal mendapatkan hadiah juara ketiga, yaitu sepasang sepatu untuk adiknya. Bayangkan mereka bersaudara saja tidak memiliki sepatu tapi kegigihan mereka untuk bersekolah sangatlah tinggi sekali. Mari kita lanjut and let's go. Setiap pagi sebuah pemandangan rutin terjadi di gerbang sekolah. Seorang bocah laki-laki bernama Ali selalu tiba tepat 5 menit sebelum lonceng berbunyi. Kesabaran Pak Kepala Sekolah akhirnya habis. Dengan nada bicara yang dingin, Ali diusir pulang untuk menjemput orang tuanya. Sambil terisak, Ali memohon agar tidak dikeluarkan. Namun aturan tetaplah aturan. Langkah kakinya yang berat terhenti saat ia berpapasan dengan guru kelasnya yang lembut. Setelah mendengarkan kabar pengusiran itu, ia segera menghadap pimpinan sekolah. Ali adalah murid yang brilian dan tekun. Pasti ada alasan kuat di balik keterlambatannya. Berkat bujukannya, Ali diizinkan kembali masuk ke kelasnya. Namun tak ada satupun dari mereka yang tahu beban rahasia yang dipikul di pundak kecil Ali. Kisah pilu ini pun bermula beberapa hari sebelumnya. Ali membawa sepatu olahraga milik adiknya Zahra ke tukang sol. Itu adalah satu-satunya sepatu yang mereka miliki untuk sekolah. Setelah diperbaiki dengan jahitan kasar, Ali mampir ke toko sayur milik Paman Hasan. Ia meletakkan bungkusan sepatu itu di rak depan pintu, lalu sibuk memilah kentang termurah di sudut toko. Meski hanya kentang sisa, Ali tetap harus berhutang. Paman Hasan yang mengenal kondisi keluarga Ali hanya bisa menghela napas sambil mengingatkannya untuk mencicil utang tersebut. Namun bencana yang sesungguhnya terjadi saat Ali hendak pulang. Kantong berisi sepatu itu pun telah lenyap. Seorang kakek pengumpul barang bekas tak sengaja mengangkutnya karena mengira itu adalah sampah. Ali pun panik luar biasa, ia pun mengacak-acak rak hingga membuat dagangan Paman Hasan berantakan. Bukannya bantuan yang didapatkannya, Ali justru diusir dengan makian dari pemilik toko yang sedang naik pitam itu. Dengan hati yang hancur, Ali pun ke rumah. Di sana ia disambut oleh suara bentakan Tuan Malik, pemilik kontrakan yang menagih tunggakan sewa selama 5 bulan. Ali masuk ke rumah dengan langkah lesu namun disambut oleh senyum ceria Zahra. "Kak, sepatuku sudah jadi kan? Bagaimana hasilnya?" tanya adiknya Zahra dengan mata berbinar penuh harap. Ali pun terdiam mematung, kerongkongannya pun tercegat. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan namun Zahra terus mendesak. Ia ingin melihat sepatu satu-satunya itu. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca dan suara yang bergetar, Ali harus menghadapi kenyataan pahit. Ia telah menghilangkan harta paling berharga milik adiknya, sementara kemiskinan sedang mencekik leher keluarga mereka. Di dalam kamar yang remang-remang, Ali akhirnya menundukkan kepalanya. "Maafkan kakak, sepatumu telah hilang," bisiknya lirih. Detik itu juga pertahanan Zahra runtuh. Air matanya mengalir deras. Membayangkan bagaimanakah ia harus berdiri di depan gerbang sekolah tanpa alas kaki yang layak. Ali memohon agar adiknya bungkam dan berjanji akan mencari sepatu itu sampai ia dapat. Demi melindungi ayah mereka yang sedang sakit dari beban pikiran yang lebih berat lagi, mereka pun menyetujuinya. Malam itu suasana rumah terasa sangat menyesakkan. Sang ayah Tuan Karib tampak sangat kelelahan sambil memecahkan bongkahan gula batu titipan majikannya. Dengan nada frustasi ia menegur istrinya yang terus memaksa diri bekerja dan memarahi Ali karena dianggap hanya tahu bermain. Ali hanya bisa terdiam memendam rahasia besar yang membuat dadanya sesak. Sebuah pelajaran moral yang hebat muncul ketika Zahra menyuguhkan teh pahit. Tuan Karim menolak menyentuh satupun bongkahan gula di depannya. "Ini bukan milik kita, Zahra. Ini titipan orang. Kita harus jujur. Walaupun sedikit, kita harus memegang kepercayaan yang telah diberikan," ucapnya tegas. Kalimat itu bagaikan sembilu bagi Ali dan Zahra yang sedang menyimpan rahasia besar di atas kejujuran mereka. Saat waktu mengerjakan tugas sekolah tiba, komunikasi kakak beradik ini pun beralih ke selembaran kertas. Lewat tulisan, Zahra mendesak ingin mengadu kepada ayah karena sekolah melarang penggunaan sandal. Namun Ali meyakinkan bahwa laporan itu hanya akan menambah penderitaan keluarganya.
Akhirnya sebuah rencana nekat pun lahir, satu sepatu untuk berdua. Karena jadwal masuk sekolah Ali dan Zahra pun berbeda jam, mereka memutuskan untuk berbagi. Zahra mengenakan di pagi hari dan Ali akan memakainya di siang harinya. Keesokan paginya Zahra melangkah dengan sepatu olahraga milik kakaknya yang kebesaran. Namun di sekolah ia sempat merasa minder, menyembunyikan kakinya di balik barisan murid lainnya. Namun ketika sang guru olahraga memuji bahwa sepatu olahraganya seperti itulah yang paling aman untuk melompat, rasa percaya diri dari Zahra pun kembali bangkit. Ia tersenyum kecil, merasa beruntung di tengah keterbatasan itu. Namun drama sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu bel pulang berbunyi, Zahra harus berlari secepat kilat, melewati ganggang sempit menuju tempat pertemuan rahasianya. Ia tidak boleh terlambat satu detik pun karena di sana Ali sudah menunggu dengan cemas untuk mengambil sepatunya itu agar ia tidak terlambat ke kelasnya. Hari demi hari ganggang sempit menjadi saksi bisu aksi estafet sepatu antara Ali dan Zahra. Zahra berlari tanpa henti, bahkan tak berani sekedar mengambil napas demi memberikan sepatu itu kepada kakaknya. Di sebuah sudut sepi mereka bertukar alas kaki dengan cepat. Ali kemudian memacu jantungnya menuju sekolah, namun hukum waktu tak bisa dilawan. Ia tetap terlambat. Beruntungnya tuan kepala sekolah hanya mengawasinya dari jauh tanpa memberikan sanksi fisik kali ini. Di rumah keluhan kecil pun mulai muncul. Zahra merasakan malu memakai sepatu Ali yang dekil dan kusam. Namun dalam kemiskinan yang mencekik, mereka menemukan cara untuk tetap bahagia. Sambil mencuci sepatu satu-satunya itu, mereka pun bermain busa sabun. Gelembung-gelembung udara yang berkilauan itu menjadi mainan mewah yang sanggup menerbitkan tawa di wajah polos mereka. Bagi Ali dan Zahra, bahagia itu sesederhana melihat sepatu mereka kembali bersih. Suatu sore, teman-teman Ali datang mengajaknya bertanding bola, sebuah ajakan yang sangat menggoda bagi anak laki-laki seusianya. Namun Ali menolak dengan berat hati. Ia tahu, satu tendangan keras bisa membuat sepatu itu pun jebol. Dan itu berarti kiamat bagi sekolah Zahra. Ali hanya bisa menatap punggung teman-temannya dengan rasa sesal yang mendalam. Malam harinya saat makan malam yang sederhana, sang ayah memberikan janji manis tentang kenaikan gaji dan barang baru. Di layar televisi, iklan sepatu olahraga model terbaru pun melintas. Ali dan Zahra hanya bisa saling tatap dalam diam. Sebuah tatapan yang penuh kerinduan akan sesuatu yang bagi orang lain sangatlah remeh. Kesialan kembali datang saat badai petir melanda di tengah malam. Ali pun harus menerjang hujan deras demi menyelamatkan sepatu yang baru dicuci agar tidak hanyut atau semakin basah. Keesokan paginya perjuangan Zahra semakin berat karena harus memakai sepatu yang masih lembab. Di perjalanan ia sempat terpaku di depan etalase toko, memandangi sepasang sepatu cantik yang mungkin hanya bisa hadir dalam mimpinya. Demi membantu Ali agar tidak terlambat lagi, Zahra nekat menyelesaikan ujiannya dengan sangat cepat. Ia berlari sekencang mungkin, namun petaka terjadi. Sepatu milik Ali yang ukurannya kebesaran itu terlepas dan jatuh ke dalam parit yang airnya sedang meluap deras. Zahra pun histeris mengejar sepatu yang terseret arus hingga akhirnya tersangkut di bawah batu besar. Dengan tangan kecil yang gemetar dan air mata yang mengucur, ia berusaha menggapainya, namun gagal. Beruntungnya seorang paman pedagang yang baik hati melihat kejadian itu. Menggunakan tokat kayu, ia berhasil menyelamatkan sepatu yang sudah basah kuyup itu. Zahra menerimanya dengan perasaan hancur, membayangkan kemarahan Ali dan kegagalannya hari ini. Ketegangan pun memuncak di gang sempit tempat mereka bertukar sepatu. Zahra melempar sepatu yang basah kuyup itu dengan rasa frustasi yang meluap. "Sepatumu kebesaran, Kak. Aku hampir kehilangannya di dalam selokan. Aku tak mau lagi seperti ini," teriaknya di antara isak tangis. Ali yang merasa tersudut membalas dengan getir. "Bilang saja pada ayah jika kau mau. Tapi kau tahu ayah tak punya uang. Aku kira kau mengerti keadaan kita." Dengan amarah dan rasa bersalah yang bercampur, Ali berlari menuju sekolah, namun ia kembali tertangkap oleh tuan kepala sekolah. Kali ini kemarahan sang pimpinan tak terbendung, apalagi saat melihat sepatu Ali yang basah kuyup. Ali hanya mematung menelan semua caci maki itu sendirian. Namun Tuhan tidak tidur. Di dalam kelas Ali membuktikan dirinya dengan meraih nilai ujian tertinggi. Sebagai permintaan maafnya, Ali memberikan hadiah pulpen indah dari gurunya kepada Zahra. Senyum sang adik pun kembali mengembang dan rahasia mereka pun mulai terkunci rapat. Keajaiban pun terjadi beberapa hari kemudian. Di tengah kerumunan murid, mata Zahra tertuju kepada sepasang sepatu yang sangat ia kenal. Itu adalah sepatunya yang dulu hilang. Dengan hati berdebar, ia membuntuti gadis kecil pemakai sepatu itu, Laila, hingga ke sebuah rumah kecil yang tampak rapuh. Ali dan Zahra segera menyusun rencana untuk merebut kembali harta mereka. Namun saat mereka bersiap mengetuk pintu, seorang pria buta keluar dari dalam rumah. Dia adalah ayah Laila. Melihat kondisi keluarga Laila yang ternyata jauh lebih menderita dan memiliki kekurangan dibanding mereka, Ali dan Zahra terdiam 1000 bahasa. Nurani mereka pun berbicara, mereka tidak tega merampas kebahagiaan kecil
dari orang yang lebih susah karena mereka sudah merasakannya. Tanpa sepatah kata pun kedua kakak beradik ini berbalik pulang, membiarkan sepatu itu tetap menjadi milik Laila. Sementara itu beban hidup juga menghimpit sang ayah, Tuan Karim. Di tengah keputusasaannya seorang rekan kerja yang baik hati memberikannya satu set peralatan berkebun. Gunakan ini untuk mencari kerjaan sampingan di hari liburmu. Ini bisa menjadi jalan keluar untukmu, saran rekannya. Keesokan harinya Tuan Karim membawa Ali pergi ke kota besar untuk mencari peruntungan sebagai tukang kebun panggilan. Bagi Ali, kota adalah dunia ajaib yang penuh dengan warna dan gedung tinggi. Sangat kontras dengan gang-gang sempit tempatnya berlari setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk kota, Ali menatap sekeliling dengan mata berbinar. Tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah kesempatan besar yang akan mengubah hidupnya dan adiknya selamanya. Gemerlap kota besar menyambut Ali dengan segala kemegahannya. Bagi bocah yang terbiasa dengan debu gang sempit ini, gedung-gedung ini tampak seperti menara dari dunia lain. Di kawasan elit yang tenang, Tuan Karim mencoba peruntungannya. Namun kemiskinan seringkali melumpuhkan keberanian. Tuan Karim berdiri gugup, lidahnya keluh saat hendak menawarkan jasa berkebun. Melihat sang ayah, ia pun berniat untuk membantu. Ali mengambil alih. Dengan suara kecil namun tegas, ia memperkenalkan diri sebagai putra seorang tukang kebun yang mahir. Keberanian Ali membuat sang ayah bangga, meski penolakan tetap mereka terima berkali-kali. Hingga akhirnya takdir mempertemukan mereka dengan seorang kakek tua yang kesepian. Pekerjaan pertama pun didapat, Ali bermain bersama cucu sang kakek, sementara ayahnya menghidupkan kembali taman yang layu. Upah besar yang mereka dapatkan di tangan membuat hati Tuan Karim melambung. Dalam perjalanan pulang ia merancang istana di dalam kepalanya. Sebuah sepeda motor untuk istrinya, perabotan baru dan kulkas besar. Namun bagi Ali mimpinya jauh lebih sederhana. Ayah, aku ingin sepasang sepatu untuk Zahra. Sang ayah tertawa haru, menjanjikan sepatu baru untuk mereka berdua. Namun angin kebahagiaan itu pun berubah menjadi badai dalam sekejap. Di sebuah turunan curam, rem sepeda mereka pun mati total. Dalam kepanikan luar biasa, Tuan Karim membanting kemudi ke sebuah pohon besar demi menyelamatkan nyawa anaknya. Sepeda pun hancur, darah mengucur, dan semua uang hasil kerja keras mereka menguap seketika untuk biaya pengobatan di klinik terdekat. Harapan akan sepatu baru terkubur bersama luka-luka tubuh ayahnya. Sesampainya di rumah, kenyataan pahit kembali menyambut. Pemilik kontrakan kembali menagih hutang. Ali hanya bisa memandang ayahnya yang lesu dengan hati remuk. Esok harinya rutinitas estafet sepatu berlanjut. Namun kali ini Zahra kehilangan pulpen kesayangannya. Hadiah dari Ali di tengah jalan. Takdir sungguh ajaib, pulpen itu ditemukan oleh Laila, gadis kecil yang memakai sepatu Zahra yang hilang. Di dalam kamarnya yang sederhana, Laila menatap pulpen indah itu dengan tanda tanya. Ia tak tahu bahwa benda itu milik anak dari orang yang telah merelakan sepatunya demi kebahagiaan keluarganya yang buta. Kejujuran pun tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Laila, gadis kecil yang memakai sepatu Zahra, ternyata memiliki hati semurni embun. Meski ia sangat menyukai pulpen indah pemberian Ali itu, ia memilih mengembalikannya karena tahu itu bukan miliknya. Namun harapan Zahra untuk mendapatkan kembali sepatunya pupus saat ia melihat ayah Laila membuang sepatu lamanya yang sudah hancur dan menggantinya dengan yang baru. Zahra hanya bisa tertegun. Harta satu-satunya itu kini benar-benar telah menjadi kenangan. Takdir kemudian menawarkan sebuah peluang emas, lomba lari jarak jauh tingkat provinsi. Ali yang awalnya ragu karena takut merusak sepatu satu-satunya, langsung berubah pikiran. Saat melihat daftar hadiahnya, juara ketiga akan mendapatkan sepasang sepatu olahraga. Dengan air mata yang tulus, Ali memohon kepada guru olahraga agar diizinkan ikut, meski pendaftarannya telah ditutup. Begitu melihat kecepatan Ali yang bagaikan angin, namanya pun resmi didaftarkan. Dari perlombaan, kontras kehidupan pun kembali terlihat. Peserta lain datang dengan perlengkapan mewah dan dukungan keluarga. Sementara Ali datang sendirian, hanya berbekal tekad untuk sang adik. Aku akan menjadi juara ketiga dan sepatu itu akan menjadi milikku, janji Ali pada Zahra. Peluit pun berbunyi, Ali melesat melampaui batas kemampuan rata-rata. Di tengah lintasan ia sengaja mengatur tempo agar tetap berada di posisi ketiga. Posisi yang ia dambakan lebih dari apapun. Namun sebuah insiden kecurangan pun membuatnya terjatuh. Ali bangkit dengan sisa tenaga, menggertakkan giginya dan berlari membabi buta di 50 meter terakhir. Ia melewati garis finish dengan napas tersengal dan pertanyaan pertamanya adalah, apakah aku juara ketiga? Bukan Ali, kamu luar biasa. Kamu juara pertama, seru sang kepala sekolah dengan bangga. Dunia bersorak namun hati Ali hancur. Bagi semua orang ia adalah pahlawan, bagi Ali ia adalah kakak yang gagal menepati janjinya. Saat kamera membidik wajah sang pemenang, Ali tertangkap bukannya dengan tawa kemenangan, melainkan air mata yang membasahi pipinya. Ia pulang dengan langkah lesu, tak sanggup menatap mata Zahra.
Sepatu lamanya kini robek, kakinya melepuh dan berdarah. Ali pun merendam kakinya di kolam kecil, membiarkan ikan-ikan kecil datang seolah ingin menghibur lukanya di kaki dan luka di hatinya. Namun di sudut lain kota, Tuan Karim yang telah kembali sehat ternyata sedang mengayuh sepedanya pulang. Di atas tumpukan barang bawaan terselip 2 kotak sepatu baru, satu untuk Ali dan satu untuk Zahra. Tanpa diketahui, kerja keras sang ayah telah membuahkan hasil tepat di saat ia merasa gagal. Dan inilah sebuah kebahagiaan yang mereka impi-impikan, sangat sederhana tapi penuh dengan perjuangan. Film Children of Heaven ini, karya dari Majid Majidi ini, adalah sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, melainkan dalam ketulusan kasih sayang. Kemiskinan mungkin menghimpit fisik mereka, namun kemuliaan hati mereka tetap bersinar. Cinta tidak selalu berupa kata-kata manis, tapi sesederhana berbagi sepasang sepatu agar pendidikan mereka tetap bisa dikejar. Terima kasih sudah mengikuti kisah alur luar biasa dari Ali dan Zahra ini, sangat menyentuh sekali. Bisakah kamu mengkomen di kolom komentar bagaimanakah momen kamu dan memori kamu mengingat kisah ini? Atau siapa yang belum pernah menontonnya, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan film kali ini. See you. Wassalamualaikum.